Tahukah kalian bahwa Jakarta itu luasnya sekitar 660 km persegi, tapi dihuni lebih dari 10 juta penduduk lebih. Artinya dalam 1 km persegi bisa ada 15.000 orang di sana. Dan menariknya sebagian besar penduduk Jakarta itu bukan penduduk asli tapi pendatang. Pertanyaannya, kenapa orang itu rela meninggalkan desa kampung halaman lalu memilih hidup di kota besar seperti Jakarta? Di video ini kita akan bahas tentang dua kunci utama mengenai urbanisasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Kita mulai dari desa dulu ya. Kenapa orang itu pergi dari desa? Nah, ada faktor pendorong atau push factor, artinya ada kondisi di desa atau daerah asal yang membuat mereka itu gak betah sehingga pergi untuk rantau ke kota gitu ya. Apa saja? Yang pertama adalah keterbatasan lapangan kerja pastinya. Di banyak desa, lapangan kerja itu masih dominan sektor pertanian atau yang homogen. Nah, masalahnya nggak semua penduduk itu bisa terserap gitu. Lahan sempit, hasilnya nggak menentu, kemudian pendapatannya relatif rendah. Yang kedua adalah pendapatan tidak stabil. Nah, petani sangat bergantung kepada siklus musim tentunya. Kalau gagal panen, maka penghasilannya akan langsung turun. Bandingkan dengan kota yang menawarkan gaji yang tetap setiap bulannya. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas sosial yang minim. Berbagai macam jenis fasilitas seperti sekolah, lanjutan, ya kampus-kampus ternama, rumah sakit besar, sarana hiburan, ini lebih banyak tersedia di kota dibanding di desa. Ya, artinya apa? Ini orang-orang desa perlu fasilitas-fasilitas yang memadai untuk hidup, ya, sehingga mereka memutuskan untuk lebih prepare ke kota dibanding desa. Yang keempat adalah adanya budaya yang kaku. Nah, adat istiadat yang kaku, mengekang, ini dipandang sebagai sesuatu yang menghambat. Jadi orang itu sulit berkembang di desa. Apalagi media sosial sekarang kan banyak ya mencari informasi-informasi, sehingga mereka itu ketika terkekang mereka akan memutuskan lebih baik untuk pergi dari desa ke kota. Sekarang kita lihat dari sisi kota ya. Nah, di sini ada faktor penarik alias pull factor. Kenapa kota itu dirasa lebih menarik? Yang pertama pastinya adalah lapangan kerja lebih beragam. Ada industri, ada perdagangan, jasa perkantoran ya, bahkan startup besar itu ya banyak menawarkan pekerjaan berbagai pilihan dengan tentunya fasilitas-fasilitas yang lebih oke punya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah upah dan peluang ekonomi yang lebih tinggi. UMR kota seperti Jakarta tentu pasti lebih besar ya, jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain terutama pedesaan. Nah, ini menjadi magnet utama terjadinya arus urbanisasi. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas lengkap dan modern tadi. Berbagai fasilitas sosial, ya, transportasi, rumah sakit besar, berbagai sekolah, ya, universitas ternama, pusat perbelanjaan, itu semuanya ada di kota. Sehingga orang-orang itu lebih cenderung senang tinggal di kota. Yang keempat adalah mobilitas sosial lebih terbuka. Di kota siapapun punya peluang untuk naik kelas sosial gitu ya. Asalkan mereka itu punya keterampilan atau skill yang mumpuni ya, mereka bisa upgrade skill, kemudian bisa bekerja, kemudian bisa naik pangkat, naik jabatan ya, ekonominya lebih bagus sehingga mereka level sosialnya lebih bagus. Kemudian yang kelima ada gaya hidup dan citra kota. Kota itu sering dipersepsikan sebagai simbol kesuksesan ya, dan kemajuan. Nah, ini mendorong juga terjadinya urbanisasi terutama di kalangan generasi muda. Tapi pertanyaannya nih, apakah urbanisasi itu selalu membawa dampak positif? Nah, urbanisasi itu tidak hanya berdampak positif ya. Nah, ini fenomena migrasi ini kalau tidak terkendali bisa menimbulkan berbagai macam masalah juga, seperti munculnya slum area, pemukiman kumuh, kemacetan, banjir, bahkan pengangguran kota ya. Karena itu solusi bukan hanya menahan orang datang ke kota gitu ya, tapi juga membangun desa agar lebih layak ditinggali tentunya. Oke, gimana? Apakah sudah mulai paham? Sekarang kita coba latihan pemahaman. Nomor pertama, banyak penduduk desa memilih pindah ke Jakarta karena upah minimum di kota lebih tinggi dibanding daerah asalnya. Fenomena tersebut merupakan contoh apa nih? Apakah faktor pendorong urbanisasi dari desa, atau faktor penarik urbanisasi dari kota, atau dampak negatif urbanisasi, atau hambatan mobilitas penduduk? Lihat kata kuncinya di sini adalah upah minimum di kota jauh lebih tinggi. Berarti ini adalah faktor penarik ya, yang B jawabannya. Jadi sesuatu di kota yang menarik minat orang untuk pergi. Yes. Lanjut soal selanjutnya, berikut faktor budaya yang mendorong penduduk pergi merantau ke kota. Apakah sempitnya lahan pertanian di desa, cuaca di desa yang tidak menentu, apakah lapangan kerja yang sempit, apakah adat istiadat yang mengekang terlalu ketat. Nah,
Ingat faktor budaya itu adalah berkaitan dengan biasanya adalah sosial gitu ya, kayak adat istiadat yang ya. Jadi adat istiadat, norma-norma yang kaku ya, yang mengekang erat ciri khas masyarakat tradisional kita, itu cenderung membuat orang itu sulit untuk berkembang, sehingga mereka memutuskan untuk pergi mencari tanda kutip kebebasan ya, yang tidak ada banyak aturan yang terlalu mengekang kehidupan mereka, sehingga mereka lebih leluasa untuk mencari penghidupan seperti itu. Oke, itu sedikit pembahasan mengenai faktor pendorong dan penarik urbanisasi. Kita jumpa lagi nanti di video berikutnya.